Seperti yang sudah saya kemukakan di awal perkuliahan, bahwasannya kentang ini merupakan komoditas yang mudah mengalami pencoklatan atau browning setelah mengalami pengkupasan, karena hal ini disebabkan adanya enzim atau proses oksidasi dengan oksigen atau udara sehingga terbentuk reaksi pencoklatan oleh pengaruh enzim yang terdapat di dalam bahan pangan tersebut atau di dalam umbi kentang. Untuk menghindarkan terbentuknya browning, dapat dilakukan pengolahan bahan baku. Teknologi pengolahan bahan baku ini mencakup teknik pembuatan granula atau pembuatan pati, serta teknik separasi atau ekstraksi, dan teknik pembuatan tepung yang baik. Ini Teknologi tepung ini merupakan salah satu proses alternatif produk yang dianjurkan, utamanya pabrikan-pabrikan yang telah memiliki standarisasi bagaimana membuat tepung dengan baik dan benar. Kemudian, alternatif produk yang dianjurkan ini biasanya lebih tahan untuk disimpan, kemudian mudah dicampur atau dibuat komposit, serta diperkaya zat gizi atau difortifikasi, kemudian lebih cepat dibentuk dan masak sesuai tuntutan kehidupan modern sehingga lebih praktis. Maka dari itu, tepung ini biasanya digolongkan menjadi dua, yaitu tepung tunggal adalah tepung yang dibuat dari satu jenis bahan pangan, dan tepung komposit yaitu tepung yang dibuat dari dua atau lebih bahan pangan. Tepung kentang adalah bahan yang tidak berbeda secara signifikan dari tepung gandum. Sehubungan dengan penampilan fisik dan komposisinya, keunggulan dari tepung aneka umbi biasanya kandungan serat pangan yang tinggi, biasanya 13 sampai 15%, terdiri atas serat pangan larut 4,5 sampai 5,5, kemudian serat tidak larutnya juga tinggi, dan daya cerna pati secara in vitro itu rendah. Kemudian pada umumnya tepung aneka umbi ini memiliki indeks glikemik rendah dan pati resisten tinggi dan kaya oligosakarida, sehingga dapat membantu dalam pencernaan primer, kemudian timbulnya penyakit degeneratif, dimanfaatkan oleh industri pengolahan makanan sebagai pengental, pengikat, pembentuk, dan bahan anti lengket atau bahan agar-agar. Tepung ini juga dipakai dalam produk-produk jadi seperti kudapan, kemudian daging olahan, makanan instan seperti mie, saus, grafis, kuah daging, dan sup, yang mana makanan-makanan tersebut sudah mengalami standarisasi yang baik dan benar. Kemudian biasanya kalau tepung kentang yang sudah fabrikasi, sudah mengalami perubahan bentuk, seperti pada gambar di slide ini bermacam-macam. Ada yang berwarna coklat, masih mempertahankan dari warna aslinya, kemudian ada yang berwarna putih, di mana berwarna putih ini seperti yang sudah saya ceritakan, dicampurnya bahan bahan tertentu, jadi tidak tunggal, sehingga menyebabkan warna kentangnya itu menjadi putih atau mengkristal, di mana tepung kentang ada yang berbentuk putih bersih
dan terbuat dari pati kentang atau ekstrak kentang yang asli. Proses pembuatan tepung kentang ini dilakukan secara eksklusif dan berkualitas tinggi guna mendapatkan produk akhir yang sempurna. Jadi kita menyesuaikan dengan kemauan para konsumen. Kemudian banyak dipakai sebagai pengental masakan, ini jelas, bahkan untuk bahan-bahan tingkat laboratorium, untuk kentang sendiri itu banyak digunakan sebagai media alternatif dalam menumbuhkan beberapa mikroorganisme tertentu. Kemudian mutu atau kualitas dari tepung kentang atau potato starch ini dibuat dari kentang yang segar, kemudian segar pilihan dan melalui proses higienis sehingga menghasilkan tepung kentang yang baik, sehingga kebersihan itu masih menjadi syarat yang mutlak dalam suatu olahan atau pembuatan produk makanan. Semua produk tepung kentang telah melalui pengawasan yang ketat karena tepung kentang bukan produk sampingan dari kentang olahan lain. Ini warnanya putih, rasa dan bau ini netral, kemudian kelembapan maksimal 20%. Ini lemak mentahnya ini sedikit, kemudian teksturnya ini putih, bubuk putih halus ya. Kemudian bahan baku kentang ini diperoleh dan harus diperhatikan sejak pemilihan bibit. Jadi bibitnya harus berkualitas, kemudian proses tanamnya juga baik sesuai dengan standar-standar yang diakui, kemudian suhu yang tepat dan penanaman pada tanah yang subur agar memperoleh panenan kentang yang berkualitas dan memiliki kentang yang kaya rasa. Kemudian proses pengeringan dilakukan untuk mempertahankan rasa kentang tetap baik atau segar. Untuk mendapatkan kualitas produk akhir yang sempurna, kualitas ini mulai dilakukan dari awal dengan memakai bahan baku kentang yang terbaik dan diproses secara mekanik dengan sistem penggilingan guna mengekstrak pati atau leukoplas. Setelah itu dilakukan proses pengeringan, di mana proses pengeringan ini untuk mendapatkan hasil akhir bubuk atau tepung kentang yang berwarna putih bersih. Jadi seperti itu untuk menjaga kualitas dari tepung yang akan dihasilkan. Jadi seperti itu. Dan penyimpanan tepung ini dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah karakteristik tepung kentang, yaitu karakteristik kecerahan, kemudian indeks pencoklatan, dan aktivitas polifenol oksidase. Dan beberapa tahapan yang lainnya adalah karakteristik dari penyimpanan produk, serta mutu organoleptik baik warna, konsistensi, dan penerimaan dari konsumen. Ini untuk mengukur seberapa besar minat konsumen dari tepung ini, tepung kentang.